Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semoga iman dan imun kita tetap terjaga ya. Oke, malam kali ini aku seneng banget bakalan sharing dan diskusi bareng Nonoman Panutan Jawa Barat. Ada Mojang Jajaka Pinilih 2016 dan juga Mojang Jajaka Pinilih 2019. Pokoknya nanti bakalan ada beberapa sharing, dan kalau misalnya Akang, Teteh atau teman-teman di sini mau bertanya silahkan ya, tanyakan apa yang mau ditanyakan di kolom Q&A. Dan pertanyaan kemarin yang udah dibuka juga aku nanti bakalan bacain ya ke narasumber pada malam hari ini. Oke, nah sesuai tema pada malam ini kita bakalan ngobrolin tentang Mojang Jajaka dan juga pariwisata Jawa Barat. Apa sih korelasinya, apa sih hubungannya, dan seberapa besar sih pengaruhnya si Mojang Jajaka ini terhadap pariwisata di Jawa Barat. Oke, kayaknya ini udah pada join. Aku invite. Hai semuanya, makasih lo udah join di live sharing malam ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hai Kang Sidik, hai Kang Halo Naga. Teh Kiki. Hai Teh Halo, Rika. Halo sama semuanya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. PPKM nih lagi Alhamdulillah masih baik. PPKM Teh Kiki darurat gimana di kabarnya? DKI. Baik semuanya ya. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Oke, seneng banget nih. Makasih sebelumnya udah mau sharing di Instagram live pada malam hari ini. Seneng banget bisa sharing sama Nonoman Panutan Jawa Barat. Jadi Benar. sesuai tema ini sebenarnya kita sama-sama bernasib 2 tahun menjabat ya. Sidik Tariska sama Kang Nanda. Jadi mungkin kita bakalan sharing terkait pengalaman kalian, sama nanti ada korelasinya dengan pariwisata di Jawa Barat gitu. Oke, Akang Teteh, aku mau nanya tentang pengalaman dulu deh, karena ini udah banyak yang join juga ya. Kita sharing pengalaman pertama kali mungkin join di Mojang Jajaka. Kan kalau misalnya Teh Rizka sama Kang Nanda itu kan dari sama-sama dari Bogor ya. Aku dari Kabupaten Bandung dan Kang Sidik dari Kabupaten Kuningan. Nah, bisa nggak diceritain pengalaman kalian sampai akhirnya dinobatkan menjadi Mojang dan Jajaka Pinilih Jawa Barat, dan sebenarnya apa sih yang kalian dapatkan, value apa yang kalian dapatkan ketika menjadi Mojang Jajaka Jawa Barat gitu. Mungkin dari Teh Rizka sama Kang Nanda dulu ya, yang bentar lagi mau lengser nih. Seharusnya dari yang ini dulu dong, senior dulu gitu loh. Jadi Nanti kita ya abis kalian deh. oke, mangga Teh Rizka dulu deh. Oke, aku cerita sedikit ya. Dari belakang tuh beberapa tahun sebelumnya, memang aku udah ada keinginan Teh dari SMA untuk pengen coba eh, ikut moka kayak gitu. Karena di mataku saat itu ya Teh, masih SMA aku udah lihat, oh kayak gini biasanya ikut di helaran, bisa kenal sama pemerintah, dan aku ingin tahu gimana sih environment-nya nih di pemerintah, karena biasanya aku kan ikut-ikutnya organisasi-organisasi informal, kayak misalnya itu kayak saat itu aku aktifnya di organisasi drama musikal dan lain-lain, which is beda banget gitu dunianya, dan aku pengen tahu itu. Nah pada saat itu, tapi saat SMA aku belum merasa yakin dan punya capabilitas untuk menjadi seorang role model, aku merasanya saat itu. Jadi aku banyak explore dulu, jadi saat SMA aku tidak ikut dulu, aku menahan diri, aku ikut ketika kuliah kayak gitu. Nah di kuliah juga aku fokusnya juga sama kegiatan organisasi, lalu kegiatan sosial, dan lainnya gitu. Aku mempersiapkan diri bagaimana bagaimana caranya agar aku bisa menjadi orang yang katakanlah dilihat bisa capable untuk menjadi role model saat itu. Lalu setelah itu aku coba ikut Moka Kota Bogor di tahun 2019. Awalnya juga coba-coba, gak pernah punya kenalan
kakak kelas atau apa yang ikut di Moka Kota Bogor benar-benar blank, tapi coba membawa apa yang aku bisa aja saat itu. Jadi aku coba ikutin perlombaannya, dan itu juga dapat informasi dari teteh yang ngingetin, Dek, ikutan di sana, kata gitu. Moka Bogor buka lo tahun ini, oh iya gitu kataku. Bener-bener diikutin day by day-nya, aku yang gak bisa modeling, foto, sedangkan saat ada performance check, body check, aku ngeliat orang-orang kok well prepare banget nih. Gayanya udah oke, stylingnya udah oke. Aku di sana masih cupu banget lah teh katakanlah. Masih newbie di dunia pageantry dan lain-lain. Tapi ketika saat itu yang aku pikirkan cuma satu sih, aku gimana caranya harus stabil, setiap harinya fokus nih satu persatu, aku hadapin karantina, lalu prakarantina, lalu ada jalan-jalan keliling kota Bogor, gimana caranya aku bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Jadi bukan pikirannya pemenang, jauh. Kata pemenang itu jauh dari pikiranku saat itu. Dan composure untuk bisa menjaga kontrol emosi, jadi jangan terlalu kelihatan pengen banget, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ternyata aku malah di final ketika orang-orang banyak yang latihan public speaking di sana, yang aku pikirkan adalah aku harus tenang saat menjawab pertanyaan, aku harus happy, jadi bukan pressure dan lainnya. Yang aku pikirkan gimana caranya aku harus bahagia, tenang di situ, fokus sama pertanyaan. Jadinya di situ malah aku yang kaget, aku mendapatkan juara 1, dan gak lama aku dikabarin kalau misalnya persiapan ke Jabar itu hanya 2 minggu dari kota Bogor setelah aku menang. Jadi setelah aku menang di kota Bogor, jam 2 aku belum pulang, aku masih diskusi sama senior, ini rangkaian kegiatan yang harus kamu persiapkan, malam ini juga kamu harus ke Bandung untuk ikut sosialisasi di Jabarnya itu seperti apa. Jam 5 langsung siap-siap berangkat ke Bandung, ngeliat teman-teman semua yang udah ikut. Jadi bener-bener apa ya teh kalau aku bilang harus udah ready. Lalu juga aku mempersiapkan setiap hari selama 2 minggu yang aku persiapkan, nggak ada yang namanya istirahat. Bener-bener full time dari jam 7 sampai jam 11 aku mengikuti pelatihan public speaking, personal branding, modeling, catwalk, lalu buat video, konsep video apa yang mau aku buat. Belum juga aku memenuhi sponsor-sponsor yang harus dipenuhi kewajibannya saat itu karena aku pemenang. Semuanya aku makan aja gitu teh, katakanlah. Untunglah aku punya senior dan alumni yang benar-benar membantu aku di setiap prosesnya, not only physically but also mentally to help me support in this event. Jadi aku benar-benar mulai semuanya dari scratch, dan value yang benar-benar aku dapatkan hingga aku menang itu bukan winning is great, but the process is better. Because I get the endurance, aku baru tahu kalau ternyata aku sekuat itu. Fisik aku sempat lemah, tapi ternyata kesana malah makin bagus. Determination itu penting, seberapa willing kamu untuk pengen berada di sana. Lalu juga composure, focus, and also penting untuk menjaga stability, control in the event. Itu sih teh yang aku dapatkan. Keren. Kalau Kang Nanya gimana nih? Oke, kalau aku pribadi sih sebenarnya sama kayak Kika ya, kurang lebih itu iseng aja gitu. Awalnya iseng karena kalau kegiatanku di kampus itu kan ya kebanyakan ada di jalanan teh. Aku sering advokasi ya something kayak aksi dan lain-lain seperti itu. Lebih banyak aktivitas di BEM ketika itu. Nah, belakangan ketika aku udah mau turun BEM, ada beberapa teman di jalanan dalam artian satu ranah di aktivis, itu mulai ikut tuh dunia-dunia pageant seperti ya Mojang Jejaka, Bang None, mostly dia Bang None ketika itu. Nah, sontaklah ada keinginan untuk coba hal baru, keluar dari comfort zone tuh untuk coba Mojang Jejaka. Padahal kalau aku flashback ketika itu nggak ada sama sekali apa ya, kasarnya tuh kriteria yang masuk di aku gitu. Ya kotor lah, sering di jalanan panas-panasan dan lain-lain.
Nah, tapi setelah masuk, ya singkat cerita alhamdulillah bisa dapat eh, juara satu di Kabupaten Bogor, lanjut ke Jawa Barat dan dapat juara satu. Aku apa ya, banyak belajar dari setiap proses itu. Salah satu value, kalau tadi hanya value yang aku ambil adalah itu konsep mindfulness gitu. Yang aku apa praktekkan dari sejak aku di Kabupaten Bogor sampai aku di Provinsi Jawa Barat, itu konsep mindfulness yang selalu aku pegang gitu. Kalau Kika prosesnya hanya 2 minggu, aku alhamdulillah cukup lama gitu, 1 tahun prosesnya ke Jawa Barat. Dan di situ aku terus baca atau nonton di YouTube soal konsep mindfulness. Singkatnya, konsep mindfulness itu adalah being present moment. Eh, kita memusatkan kesadaran kita hanya pada satu momen itu gitu. Jadi ketika sedang kompetisi ya udah fokus kompetisi, nggak usah mikirin yang lain-lain, nggak usah loncat mikirin kalau gue nggak menang gimana, apa nanti kata orang dan lain segala macam. Ya sudah, aku pusatkan konsentrasiku di perlombaan itu. Dan ketika aku memusatkan perhatianku di being a present moment itu, I don't know ya, ini magic sih menurutku. Aku delete untuk memutuskan sesuatu, ya udah bener aja gitu. Contoh kecilnya, kalau dalam kompetisi itu kan banyak open question gitu. Yeah. Dalam artian ada tanya jawab. Banyak orang yang bilang kalau disitulah momen kita untuk membranding diri kita, mempresentasikan diri kita gitu loh. Okay. Tapi menurutku aku kurang setuju sih, kurang sependapat. It doesn't mean kita diem aja, enggak. Tapi ada suara kecil gitu, dalam tanda kutip suara kecil yang menuntut aku kapan harus bertanya, kapan harus berbicara, kapan harus act, kayak gitu, seperti itu. Jadi ada satu konsep namanya mindfulness yang menurutku ini value yang baik. Kalau afternya, itu kan prosesnya, mindfulness. Afternya, aku nggak mau menjamin gitu bahwa ketika kita menjadi tourism ambassador atau Mojang Jajaka dan lain-lain, kita pasti sukses. No, aku nggak mau menjamin itu. Itu tergantung dari masing-masing orang. Tapi, I would like to say dengan berani bahwa dengan kita mengikuti ajang-ajang seperti ini gitu, apa ya, itu merupakan semacam kawah candra di muka untuk personal development, dan kita bisa merasakan itu seumur hidup. Aku nggak tahu ya, ini kita beda-beda, tapi aku yakin 100% kalian setuju dengan itu. Jadi ada personal development yang bisa aku rasakan seumur hidup gitu, meskipun prosesku hanya 1 tahun atau 2 tahun di Moka Jabar ini. Yeah. Seperti itu kayak mungkin. Oke. Berarti kalian ini ya sama-sama baru pertama kali ikutan lomba pageant. Betul. Wow, iya. Tapi juara ya. Keren. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang aku pelajari tadi bener sih, kayak konsep mindfulness itu benar banget sih, aku setuju banget gitu. Semakin kita istilahnya kalau misalnya kita ngelakuin suatu proses itu ya ikhlas juga harus diiringi sama keikhlasan juga ya. Betul. Oke, tadi juga kita harus menempatkan ya sesuai dengan porsinya gitu, tidak berlebihan, tidak juga sangat-sangat kurang gitu kayak gitu. Jadi ya standar aja gitu. Tapi tadi juga dari Teh Rizka juga proses juga itu harus kita nikmatin gitu. Kalau hasil kan itu bonus ya, salah satu bonus. Tapi kalau proses ya kita di situ berproses gitu. Di situ kan salah satu cara kita juga untuk bertumbuh gitu. Wow, oke. Oke, kalau Kang Sidik nih, aku sebenarnya udah tahu sih, tapi boleh karena dia pasangan aku. Buat teman-teman yang sendiri pasti tahu ya Teh ya. Lebih ke karena mereka lebih ini ya, 2 tahun bareng ya. Peggy udah tahu luar dalam kayaknya apa yang mau di. Enggak lah. Oke. Tapi Teh Kiki sehat, Teh Kiki. Alhamdulillah. Gimana perjalanan Kang Sidik dari Kabupaten Kuningan menuju Jawa Barat? Wow. Wah, pokoknya kalau satu perjalanan itu apa ya, jadi banyak suka dukanya. Mungkin secara konsep dari Rizka, dari Kang Fernanda nggak terlalu banyak jauh lah. Konsepnya hampir sama, apa yang dialami juga sama. Hanya mungkin yang membedakan lebih ke apa yang dilakukan. Karena kan biasanya sebelum kita ikut di kegiatan-kegiatan atau persiapan di Jawa Barat kan ada apa ya, ada senior yang ngaping, ada yang membimbing. Itu biasanya akan menjadi perbedaan yang katakanlah mereka punya konsep dan caranya masing-masing. Tapi ini ya, Teh Kiki, ini karena kita ngobrol santai. Sebenarnya kalau ditanya motivasinya apa, perjalanannya seperti apa,
Motivasinya sebenarnya bukan mengawali diri untuk pengen ikut ajang-ajang apa katakanlah pageant atau Iya. kegiatan-kegiatan yang sifatnya duta. Tapi dulu tuh karena mungkin eh, ya kalau dibanding Bogor ya, Kuningan, Bandung ya, ya secara human development rate dan lain-lain kan mungkin ya Kuningan agak di belakang sedikit lah di Enggak apa lah. statistik dan Tapi lain-lainnya potensi gitu loh. Jadi pariwisatanya keren. nah itu kalau itu hal lain. Makanya kan dulu tuh mikirnya harus cari satu platform di mana kita bisa try out, bisa dapat pengembangan diri. Dalam artian bisa di satu sisi bisa ngukur diri kita, di sisi lain juga bisa mendorong kita untuk terus berkembang. Nah, ketemulah yang namanya Mojang Jajaka. Nah, di situ sebenarnya balik lagi sih niatnya bukan nyari juara, tapi niatnya ingin menanamkan dalam diri bahwa kadang kan manusia itu salah satu kalau udah dapet zona nyaman dia nggak mau belajar lagi kan, dia mau stop di satu posisi stagnan karena dia udah merasa nyaman dan sebagainya. Nah lewat kegiatan-kegiatan seperti ini sih kalau Sidik ya Teh Kiki merasanya bahwa kita kan ketemu Teh Kiki dulu pasangannya ada Kang Erik atau teman-teman di Muka Jabar kan keren tuh, teman-teman dari 20 lebih kabupaten di Jawa Barat, katakanlah nonoman-nonoman terpilih dari sekian juta anak muda di Jawa Barat, katakanlah ketemu di satu forum. Nah di situ kan biasanya kita mulai tuh rasa minder, terus mulai kok kita nggak ada apa-apanya ketika ke Jawa Barat, kok kita yang kayaknya merasa paling katakanlah udah juara paling keren di kabupaten masing-masing gitu, ketika masuk ke Jawa Barat kok keren ada teman-teman yang lebih keren ya, ada teman-teman yang lebih capable ternyata. Nah sebenarnya perasaan itu sih yang selalu pengen Sidik dapetin tiap kali ikut kompetisi, supaya di situ kan nanti akan ada dorongan untuk kita untuk terus belajar, di samping kan kita juga nanti katakanlah dapat fasilitas atau akses untuk bisa belajar ke orang-orang tertentu. Kayak kita pas dulu di Moka Jabar ya Teh ya, maksudnya ketika kita di Moka Jabar kan kita punya privilege katakanlah ketemu dengan orang-orang hebat, kenal dengan senior-senior yang hebat pada bidangnya. Itu sih yang sebenarnya pengen Sidik dapetin. Jadi pada akhirnya kalau Sidik sih melihat bahwa Moka ini sebagai satu bentuk long term investment lah, katakanlah investasi jangka panjang. Mungkin kalau kita yang udah 5 tahun ya Teh udah mulai kerasa kan, maksudnya dulu kalau kita pengen belajar gitu, banyak expert atau ahli-ahli di bidangnya yang kita kenal selama ikut di kegiatan Mojang Jajaka. Kayaknya itu sih yang bisa di-share. Selebihnya apa yang dialami Teh Rizkia ataupun dialami Kang Fernando ya nggak jauh beda. Ini nggak tahu nih kalau Teh Kiki nih apa nih pengalamannya bisa di-share. Itu dia Kang yang saya juga pengen tahu Kang. Ini bedanya kan kalau Teh Kiki nih calon dokter nih, Amin. Saya ngelihatnya banyak ketemu. Kayaknya kalau kita kan mainnya masih sama Dinas nih yang bertiga nih, kalau Teh Kiki kan sama Menteri nih mainnya nih. Ini kayaknya beda nih. Kalau misalnya proses sama sih ya, Kiki juga dari 2016 itu dari Kabupaten Bandung terus langsung ke Jawa Barat gitu. Dan challenge-nya juga hampir sama lah sama kalian. Cuman mungkin yang membedakan itu ketika Kiki kan emang suka ikut kompetisi kayak gitu ya, tapi bukan pageant gitu, tapi kayak lomba one day kayak gitu pas waktu SMA sama awal-awal kuliah gitu. Jadi ada jiwa kompetisinya sebenarnya gitu. Cuman pas waktu masuk Moka ini tuh to be honest ya kayak beda aja gitu sama lomba-lomba yang lain, karena pertama inline sama background pendidikan Kiki gitu, terus kedua juga inline sama pekerjaan juga gitu. Jadi kayak ngerasa kayak ngerasa ini tuh kayak match banget gitu sama karir Kiki gitu. Jadi makanya agak betah sebenarnya di Moka Jabar tuh gitu. Cuman tadi ngarep 3 tahun nih kata Kiki kayaknya. Enggak maksudnya. Soalnya kayak dari Moka itu pekerjaan Kiki tuh jadi banyak gitu. Maksudnya tuh kayak ngasih sosialisasi kayak gitu. Dan enggak cuma di Jawa Barat gitu. Ternyata di luar Jawa Barat pun Kiki jadi speakers buat ngisi beberapa ngisi untuk kayak sosialisasi untuk tour guide lah, untuk masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi itu sih kayak ya alhamdulillahnya di situ gitu. Cuman banyak banget lah value yang didapat gitu. Kayak tadi ya yang paling
yang paling apa ya, yang paling ini sih kayak di sini tuh kayak ada ruang yang bikin Kiki tuh bertumbuh gitu, karena Kiki ketemu itu nggak cuma satu angkatannya kayak 2016 aja gitu, tapi kan Kiki juga kayak ngurusin kalian juga ya waktu dulu ya. Terus kayak ketemu sama dinas, kayak ketemu sama ya orang-orang hebat di yang emang tadi ya kata Kang Sidik, kita punya privilege buat ketemu sama orang-orang hebat. Justru di situ yang bikin aku pribadi tuh lebih bertumbuh gitu, lebih kayak memandang sesuatu tuh lebih luas gitu, wawasan tuh lebih luas kayak gitu sih mungkin singkatnya gitu. Oke, seru banget nih. Oke, kita akan sesuai tema pada hari ini, pada malam ini. Jadi tema itu Mojang Jajaka dan Pariwisata Jawa Barat gitu. Nah, ngomongin Mojang Jajaka tuh sebenarnya ya di masyarakat tuh masih banyak stigma Mojang Jajaka itu hanya apa ya, hanya cuman menyambut tamu lah dan sebagainya gitu. Padahal menurut aku pribadi jauh dari itu gitu. Seorang Mojang Jajaka ini tuh lebih dalamnya tuh dia punya peran yang penting juga terhadap perkembangan pariwisata di Jawa Barat gitu. Menurut kalian nih, apa sih pengaruhnya gitu Mojang Jajaka Jawa Barat terhadap pariwisata di Jawa Barat? Mau siapa dulu silakan. Mangga Kang Kang Sidik. Sidik dulu aku. Ayo Kang. Aduh, harusnya ibu dokter dulu nih yang beginian. Jadi kalau Aku kita kan nyebulin lah, agak kayak nyebulin. tiga ya. Kalau kayak gitu, Ibu dokter tanya sendiri, dulu. jawab sendiri, Kang. Iya benar. Oke. Kalau sini sih kalau ditanya seperti itu sebenarnya jawabannya sederhana teh. Setuju dengan apa yang tadi Teh Kiki kemukakan terkait dengan peran si Mojang Jajaka ini. Dulu pernah ini ya 2016 tuh ketika pinilih juga kebetulan jadi ketua Moka Kuningan kan hampir sekitar 2 tahun sampai 2018. Itu salah satu yang memang dulu kita gaungkan. Kalau dulu kan masih ikut di pengurusan lah, jadi masih sering ketemu dengan beberapa stakeholder, teman-teman dinas dan lain-lain. Salah satu yang ditekankan ketika ada pertemuan-pertemuan, kita frontal aja bilang ke dinas bahwa kalau teman-teman hanya suruh nyambut tamu ataupun katakanlah hal-hal yang sifatnya tidak praktikal atau tidak memberikan kesempatan mengeksplor diri. Saya pernah bilang di forum di depan teman-teman stakeholder bahwa apa bedanya Mojang Jajaka dengan SPG gitu loh. Kalau cuma hanya difungsikan seperti itu. Ini kan teman-teman keren-keren ya, Teh Kiki dokter, Kang Fernanda tuh anak hukum, Teh Rizkia juga dengan skill dari kulit saya. Sebenarnya kalau Mojang Jajaka ini dikasih kesempatan kan sebenarnya bisa eksplor lebih jauh gitu, entah dari segi ide, entah dari segi gagasan ataupun mobilisasi. Apalagi sekarang kan ketika pandemi perlu banget edukasi terkait dengan kalau kita mau berwisata caranya seperti apa, prokesnya seperti apa. Nah, kalau menurut Sidik sih Mojang Jajakanya sendiri mungkin ke depan ini ya, kalau kita kan udah tua nih Teh Kiki ya, mungkin buat yang muda-muda bisa lebih aktif sebenarnya melakukan advokasi, gerakan-gerakannya lebih ke gerakan nyata yang real. Jadi kita tetap kegiatan-kegiatan yang sifatnya pageant dilaksanakan, kalau itu juga perlu untuk branding, tapi di samping itu juga perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis, mungkin yang selama ini masih belum teroptimalisasikan. Kayak misalnya Kang Fernanda kan punya basic nih di teman-teman pergerakan tuh Kang. Nah, coba disuntikkan sebenarnya ideologi dari dunia pergerakan, gimana caranya beradvokasi, gimana caranya ngedemo gitu kan. Itu hal-hal yang kadang ini kan belum dilakukan, tapi itu hal yang seru yang mungkin kalau dilakukan, bayangin yang demo pakai selempang cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu loh. Kan Pak Gubernurnya aja langsung turun mungkin kalau didemo sama Mojang Jajaka. Tapi kan maksudnya kita kan sudah punya privilege tuh sudah mahasiswa, juara juga, anggaplah orang paling ganteng atau paling cantik dengan kapasitasnya di tahun itu ya. Saya sama Teh Kiki 2016, Kang Fernanda dan Teh Rizky juga di tahun 2019 ya. 2019 ya. 2019. Nah, itu bisa bisa dioptimalkan hal-hal seperti itu. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu Teh. Kadang greget ya. Maksudnya ya
nggak melepas ini ya, nggak munafik juga. Saya belum bisa berbuat apa-apa untuk Mojang Jajaka Jawa Barat. Hanya kalau ditanya ide atau gagasan, kayaknya saya pengen ke arah sana gitu. Moka ini hadir bukan yang sifatnya lagi-lagi seremonial. Seremonial tetap dilakukan, tapi juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Kalau saya sih selalu melihat kegiatan-kegiatan nyata, misalnya kayak teman-teman di Duta Wisata ini kan tersebar di seluruh Indonesia ya. Saya ngebayanginnya bahwa kalau kita bisa bikin gerakan kayak teman-teman pramuka misalnya, itu kan mereka udah solid banget, real gitu kalau ada kegiatan-kegiatan. Nah, mungkin kita juga bisa lebih kontekstual. Dalam artian tidak memaksakan bahwa harus di satu bidang aja, tapi juga bisa mengoptimalkan kayak teman-teman ini bisa apa, ya udah itu aja yang dilakukan. Nah, wadahnya melalui Mojang Jajaka ini. Begitu Teh Kiki dan teman-teman. Iya, setuju sih Kang. Terus kalau dari Teh Rizka sama Kang Nanda gimana nih? Aku dulu kali ya, Kang. Boleh. Kalau aku sempat tuh dibahas juga di Jabar terkait konsep ABCGM. Academic, Business, Community, Government, and Media. Oke, di jangka pendek, mungkin kita hanya bisa ambil 1-2 aspek. Misalnya, untuk media kita bisa menjadi, katakanlah, influencer untuk mengajak teman-teman di luar sana untuk datang nih ke daerah atau objek-objek wisata di Jawa Barat, kayak gitu. Seperti yang mungkin dilakukan oleh Moka Jabar sebelumnya, virtual tour, hayu ke Jawa Barat saat itu, gitu. Itu kan salah satu bentuk praktikalnya ya, yang tadi Kang Sidik bilang gitu. Itu, atau sangat mudahnya dengan menggunakan media sosial kita sendiri, seperti itu. Itu gampangnya dari media. Selain itu juga, tapi ke depannya, in the long term, dengan background masing-masing, Teh Kiki di pariwisata, aku di ekonomi, misalnya, sejujurnya I aspire to work in Bank of Indonesia. Di sana aku pengennya juga masuk job family enabler, di mana mengkomunikasikan, misalnya membuat kegiatan-kegiatan di bidang UMKM dan lain-lain yang kalau aku bilang saat aku menjabat mungkin belum bisa dilakukan, tapi setelah aku menjabat, lalu aku kerja dimanapun aku berada, our roots is still in tourism and aircraft gitu, dan itu yang akan selalu bawa. Jadi mungkin nggak sekarang kerasanya, sekarang mungkin kita hanya bisa berada di 1-2 aspek, ada di media dan community. Aku biasanya juga ngelatih nari, ada bahasa Inggris di komunitas yang aku pegang, Bogor Mengabdi, lalu juga ngajar di Katulampa, kayak gitu. Biasa kita main games-games terkait pariwisata. Kalau ini ada misalnya, ini pariwisatanya khas dari mana, makanan ini dari mana, kita buat bentuknya games-games ke anak-anak. Jadi mereka lebih aware. Atau misalnya aku biasanya ngajarin permainan tradisional khas Jawa Barat. Biasa itu yang aku lakukan gitu ketika aku ada di komunitas. Kita ada di dua bidang dari ABCGM ini, media dan community. Tapi mungkin kedepannya kayak Teh Kiki bisa jadi media, community, and also academic. Membuat riset-riset penelitian di pariwisata. Jadi dengan kita masuk PMJ, katakanlah ikut Mojang Jajaka, berarti artinya kita berani untuk mengambil lebih banyak aspek di kelima bidang itu. Dan akan terbuka lebih banyak. Itu sih, Teh. Oke. Kang Nanda gimana? Waduh, keren-keren banget jawabannya, Teh. Ya, sebenarnya apa? Iya, bener Kang. Jadi, Jangan bawa pasal nih, Kang. Ngeri nih. Kalau Kang ngomong pasal. Jangan bawa UU ya. bawa Jadi gini, pasal nih. kalau tadi karena statement Teh Kiki yang bilang kalau mostly masyarakat itu mikir bahwa kita hanya ya pajangan, dan itu kan umum ya kita dengar di telinga kita gitu, as a tourism ambassador. Dan aku betul katakan Kiki, aku pun sebagai Mojang Jajaka mengatakan bahwa statement itu keliru gitu. Dan kalau ditanya soal kaitan Mojang Jajaka dengan pariwisata Jawa Barat, sebenarnya simpel sih, karena kita semua sadar atau tidak, ini potensi pariwisata Jabar itu besar sekali gitu. Kalau anak hukum tuh doyannya kan ngulik nih. Ya, kalau aku kulik dari pariwisata tuh soal pajak.
pajak yang dipungut Provinsi Jawa Barat aja dari triwulan pertama itu Januari sampai Maret itu sekitar 819 miliar hanya dari sektor pariwisata. Bayangkan sebesar itu. Nah, artinya ada upaya dari data tersebut tumbuhlah kesadaran pemerintah untuk memberikan upaya-upaya yang sifatnya memberikan nilai tambah ekonomi. Pasti setiap tahun ada targetnya. Ya Teh Kiki lah paling tahu soal target-target atau upaya pemerintah untuk menambah nilai ekonominya. Seperti itu. Nah, salah satu upaya pemerintah itu mempromosikan pariwisata. Nah, dalam mempromosikan pariwisata dia kan membutuhkan figur yang menyampaikannya itu enak dipandang juga enak menyampaikannya. Lalu dia dunia ini juga diakselerasi dengan digital ya, digital age atau era digital. Sosok muda kan pastinya. Nah, sosok figur itulah Mojang Jajaka. Seperti itu. Jadi artinya pemerintah, salah satu upaya pemerintah untuk mempromosikan pariwisata itu juga salah satunya mengadakan Mojang Jajaka gitu, memilih duta-dutanya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah lantas Mojang Jajaka itu hanya mempromosikan pariwisata? No, big no. Kalau buatku ya, big no. Karena selama ini yang aku pikirkan gitu, sebagai duta pariwisata, as a tourism ambassador, kita tuh merupakan refleksi dari keindahan alam di satu daerah, itu ada terpancar di diri kita. Wise words-nya itu seperti kita tuh sudah menyatu lah dengan alam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tanpa kita sadar atau tidak lah, kita sebagai duta pariwisata kalau jalan-jalan, itu nggak cuma jalan-jalan menikmati alam gitu, tapi kita juga memikirkan gimana ya agar pariwisata ini katakanlah meningkat. Di situ juga kita bisa membantu orang-orang atau pelaku pariwisata. Kita sadar lah kalau ada di balik wisata yang indah ini, di balik wisata yang amazing ini, ada orang-orang di belakangnya gitu, yang merumuskan ide-ide ini gitu. Dan tanpa sadar kita membantu dia. Itulah buatku satu privilege tertentu ketika aku waktu itu sama Rizka dapat kesempatan untuk keliling Jawa Barat ya, dari Kementerian Pariwisata dan Ekraf ya. Terima kasih Kemenparekraf. Ya, jalan-jalan. Di situ kita melihat potensi pariwisata Jawa Barat. Amin. Nanti kalau Teh Kiki jadi menteri Iya, ini saya belum bagian jalan-jalan muter-muter nih Teh, saya mau nagih nih. Iya, jadi seperti itu Teh. Dan alhamdulillah gitu, selama saya menjabat dengan Rizka dan kawan-kawan lain, ada satu momen yang kita bisa membantu UMKM di program Bekal Jabar, beli produk lokal Jawa Barat kemarin, yang dimana sistemnya itu kita free endorsement untuk UMKM khas Jawa Barat di Instagram officially Instagram Moka Jabar. Dan itu buatku suatu kebanggaan tersendiri sih untuk bisa membantu pelaku-pelaku usaha maupun pelaku pariwisata di Jawa Barat. Seperti itu Teh kalau aku. Ya, tadi setuju banget ya kalau misalnya Mojang Jajaka itu tidak hanya duta pariwisata. Jadi aku ingat tuh pas waktu aku sama Kang Sidik itu dinobatkan jadi Moka Pinilih Jawa Barat 2016, sambutannya Pak Aher itu, beliau bilang, karena kita kan zamannya Pak Aher ya, beliau tuh bilang bahwa Mojang Jajaka ini tidak hanya duta pariwisata, tapi duta semuanya gitu, semua bidang kayak pembangunan lah, terus bidang-bidang lain gitu. Jadi makanya waktu 2 tahun aku sama Kang Sidik menjabat tuh kita lebih banyak program-program yang emang kerjasama sama beberapa KM1 dinas lingkungan hidup lah, terus ada beberapa dinas sama lembaga gitu, KM1, KPA dan sebagainya kayak gitu. Terus tadi ya kalau misalnya aku boleh tarik ke belakang nih sejarah dari Moka Jabar. Jadi dulu biasa ya otak akademis ya, jadi bawaannya tuh nyari jurnal gitu. Terus aku pernah nemuin ada penelitian orang gitu, kayak skripsinya, entah tugas akhirnya, entah apa, aku baca tuh secara singkat sejarah Moka Jabar. Jadi sebenarnya awal mula Moka Jabar itu kan dari awalnya tuh dia hanya sekedar lomba ya, cuman lomba kayak one day competition gitu, terus dan diadakannya itu pas Hari Pariwisata Nasional. Nah itu makanya ketika dilihat, wah ini ada potensi nih untuk untuk diteruskan si kompetisi ini gitu. Akhirnya
ditarik oleh dinas gitu, dinas pariwisata yang akhirnya tuh selama bertahun-tahun lah di bawah dinas terus gitu. Ternyata kalau misalnya kita lihat dari awal sampai sekarang, ternyata peningkatannya tuh cukup lumayan lah gitu, ke arah yang lebih baik banget gitu. Kalau dulu mungkin stigma-stigma itu harusnya sekarang udah terhapuskan ya, karena sekarang itu justru dengan melihat tadi ya inovasi-inovasi, karena kan karena kan sekarang kalau pemuda itu harus membawa solusi, harus membawa inovasi ya terhadap suatu permasalahan di masyarakat gitu. Tadi salah satu contohnya lah dengan adanya program bekal lah kita meningkatkan UMKM yang ada di Jawa Barat gitu. Nah ternyata kan sekarang harusnya stigma itu udah terhapuskan total gitu, udah nggak ada lagi yang emang memikirkan hal-hal tersebut. Terus tadi kan kapabilitas setiap individunya juga mereka yang aku lihat gitu ya selama aku 2016 baru masuk jabat sampai kemarin lah ya, sampai kemarin ngurusin anak-anak Moka juga kayak ngelihat per individu tuh punya kapabilitas yang baik gitu untuk memberikan solusi itu khususnya di Jawa Barat gitu. Tidak hanya di bidang pariwisata tapi di seluruh bidang juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara hubungannya atau korelasinya tuh itu sangat-sangat erat banget ya Mojang Jajaka dan pariwisata di Jawa Barat gitu. Karena mereka itu adalah ya sosok pemuda yang aware sama pariwisata Jawa Barat gitu. Meskipun kayak contohnya ya, meskipun banyak Mojang Jajaka yang kuliah di luar atau kuliah di luar Jawa Barat, tapi hanya Mojang Jajaka yang memang punya tingkat awareness yang tinggi terhadap kecintaan lokalitas yang ada di Jawa Barat gitu, entah itu pariwisata, entah itu budaya gitu. Kalau misalnya kita lihat kayak apa ya, orang lain lah yang bukan Moka ya ditanya batik sendiri gitu, batik dari khas kabupaten sendiri, pasti mereka mikir batiknya apa ya, tapi kalau kita pasti bisa jawab gitu. Itulah yang membedakan Mojang Jajaka dengan dengan generasi yang lainnya yang emang di luar dari Moka gitu. Karena Moka ini punya nilai, punya value lebih dibanding yang lain gitu. Makanya kan judulnya juga itu satu malam dinobatkan, kalau kita 2 tahun 2 tahun menjabat dan selamanya menginspirasi dan memberikan dedikasi gitu. Gitu sih ya Kang. Itu keren ya sih. Semoga PPKM-nya sih nggak diperpanjang sih ya, jadi nggak 3 tahun. Ini kayaknya ada potensi 3 tahun nih kayaknya. Betul itu keren banget sih. Saya punya mimpi ini ya, ini mudah-mudahan didengar Kang Erik nih, pasangannya Teh Kiki ya. Kemarin apresiasi dulu ya Teh ya, program bekal itu keren banget itu. Solusi nyata lah, UMKM nyata, real, dan hasilnya sangat impactful. Hatur nuhun nih ya teman-teman 2019 dan teman-teman pengurus Jakar, keren banget programnya. Itu kalau programnya bisa terus dilakukan, saya lihat kan kemarin juga teman-teman kalau lihat dari pemateri dan lain-lain sudah kerjasama dengan ICCN kan, Indonesian Creative City Network. Itu salah satu benchmarking community yang keren banget, karena kebetulan ketuanya staf khusus sangat tahu pergerakan mereka seperti apa. Itu bisa diteruskan oleh teman-teman yang jadi pengurus, dan itu kalau kita bisa punya resiliensi kayak ICCN, teman-teman Moka ini, mereka kan luar biasa kuat tuh jaringan keluar dan lain itu karena memanfaatkan potensi anak muda. Ini harapannya sih ya, mungkin teman-teman 2019 ataupun nanti 2021 juga bisa meneruskan katakanlah tampuk perjuangan dengan berbagai program nyata. Dan harapannya nanti kalau Akang sih ngebayangnya Mojang Jajaka Jawa Barat ini tidak hanya yayasan yang menaungi duta wisata Jawa Barat, tapi juga bisa jadi lead katakanlah untuk duta-duta wisata di Indonesia. Kita yang tertua loh kalau dibanding dengan yang lain, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Iya benar-benar. Ya, oke. Let's talk about tourism in Bogor ya. Aku mau ke Rizka sama Kang Nanda nih. Karena Mojang Jajaka Pinilih 2019 itu diberikan oleh dinobatkan kepada Bogor ya, Kabupaten Bogor sama Kota Bogor. Tepuk tangan dulu. Kalau misalnya kita saat itu ya kan juara 1 Mojang itu Kabupaten Bandung, juara 1 Jajaka Kabupaten Kuningan, tapi juara 3-nya pasangan kita. Betul, itu keren. Erik sama gitu. Switch gitu ya. Dari Kuningan. Oke.
Nah, Switch. iya, jadi kita di switch gitu. Jadi ya yang apa sih, cuman nuker ini doang, nuker pasangan doang gitu. Mun Nah kalau sinetron saya, pasangan yang tertukar cenanya teh ya. iya, iya sama Teh Desin kan. Nah udah gitu ya kita cuma switch doang. Nah aku mau nanya nih sama Teresa sama Kang Nanda, sebagai pinilih dari sama-sama dari Bogor, bedanya cuma kabupaten sama kota. Kalau misalnya apa ya, berbicara tentang pariwisata nih, sebenarnya kondisi pariwisata di kota sama Kabupaten Bogor sebelum pandemi sama after pandemi itu seperti apa, dan kira-kira kebijakan pemerintah di sektor pariwisata itu seperti apa? Gimana? Mau Mungkin dari nanti dulu. mana dulu? Anda, sok Oke, Mangga. aku dulu deh. Eh, Kalau untuk Kabupaten Bogor sebelum pandemi itu ya range sekitar tahun 2019 dan 2020 awal ya. Kabupaten Bogor itu teh sebenarnya lagi hype-hype-nya nih soal pariwisata gitu. Di sisi lain karena angka kunjungan wisatawannya tinggi, itu sampai 7,3 juta per tahun per 2019 kemarin, itu juga kita lagi membranding pariwisata kita gitu dengan the city of sport and tourism. Karena potensi selain ada potensi pariwisata juga potensi olahraganya di situ meningkat seperti itu. Oke. Sampai Ibu Bupati, Bu Ade Yasin ketika itu mendapatkan award di tahun 2019, aku Bupati Entrepreneur, like something lah gitu. Nah itu, tapi ketika 2000 ya dihantam COVID, nah ini Iya. lumayan drastis gitu penurunan kunjungan pariwisata seperti itu. Itu ya drastis lah turunnya, dan eh, pemerintah jadinya kalau dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor itu berusaha mempromosikan pariwisata melalui virtual seperti lomba iklan kreatif. Lomba iklan kreatif itu bertemakan tentang ya bagaimana kita berwisata tetapi dengan tetap protokol kesehatan atau CHSE itu. Itu ada lomba masker kreatif, ada lomba cipta lagu mengenai yang berhubungan dengan pariwisata dan COVID-19. I mean, dengan adanya COVID-19 pun kita masih tetap berwisata dengan prokes tadi, seperti itu. Itu satu, melalui lomba-lomba. Yang kedua, ini kan kemarin kan sempat naik lagi tuh kunjungan pariwisatanya. Dihantam lagi sama PPKM. Ya kan, dihantam lagi, turun drastis lagi, beberapa wisata tutup. Nah, sekarang itu dinasku itu lebih fokus ke vaksinasi massal untuk pelaku pariwisata. Dan yang ketiga, mereka tuh mengembangkan wisata desa. Karena ada beberapa zona hijau di desa-desa Kabupaten Bogor itu yang ya istilahnya masih bisa lah. Karena kan kalau wisata desa itu kan terbuka ya. Jadi ruang udaranya lebih enak dan potensi penyebaran virus pun kecil seperti itu. Tapi lagi-lagi itu masih dalam tahap kajian sih soal pengembangan desa wisata itu tadi teh. Gitu. Ya kalau dibilang sulit ya pasti sulit lah gitu. Aku pun mantau juga dari Jakarta karena nggak bisa pulang ke Bogor karena lagi proses skripsi. Jadi di Jakarta mantau lewat media dan beberapa info dari teman-teman MOKA. Seperti itu teh kalau dari Kabupaten Bogor. Kalau Kabupaten Bogor tuh potensi pariwisatanya lebih banyak alam atau Alam. alam ya? Alam. Sama kayak Kabupaten Bandung teh. Pokoknya alam banget lah di sana mah. Alam banget ya. Sama tuh Kuningan juga gitu tuh. Kuningan juga alam. Kita kabupaten Kemungkinan loh. kebanyakan besar kalau kabupaten kayaknya gitu ya teh. Iya. Iya, Kalau benar. kabupaten pasti kuatnya di alamnya gitu. Nah, kalau Iya. kota kebalikannya nih, karena Iya, luas iya. wilayahnya juga kecil, jadi memang dari awal Pemkot Bogor memfokuskan pariwisata itu untuk keluarga. Jadi kan kalau kabupaten itu sport city, kalau misalnya untuk Bogor adalah untuk kunjungan keluarga dan juga MICE. Targetnya MICE. Kenapa MICE? Karena Bogor pusatnya dekat dengan ibu kota, di mana biasanya instansi-instansi pemerintah nyari hotel-hotel itu di luar Jakarta itu paling dekat ke Bogor. Di sana ada khasnya juga kulinernya dekat kemana-mana. Maka pusat perhotelan ini salah satu yang menghasilkan PAD tertinggi tuh untuk kota Bogor. Di luar kuliner, kafe, lalu juga makanan-makanan khas di sana, kayak gitu. Nah, selain itu juga terkait
potensi pariwisatanya. Selain hotel, juga sebelumnya itu kuat di beberapa pengembangan kampung desa wisata. Kayak misalnya mulai tuh dibuat kampung warna-warni Katulampa, kampung air Katulampa. Jadi gimana caranya membuat objek atau destinasi pariwisata yang ada di tengah kota dengan melibatkan banyak masyarakat di tengah-tengah kota itu. Jadi sekarang fokusnya adalah pengembangan desa wisata seperti itu. Lalu juga itu untuk potensinya ya Teh dulu sebelumnya itu peningkatan potensi pariwisata di situ, di hotel tuh MICE dikuatkan, sama di destinasi-destinasi wisata, kampung wisata, juga kuliner. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawannya juga menjadi sasaran dulu domestik dan internasional. Biasanya kita ngadain festival upcat. Festival upcat itu kayak festival terkait controlling dan prevention untuk tobacco. Jadi saat itu Bogor menjadi salah satu benchmark untuk kawasan tanpa rokok. Dan di situ kita mengundang banyak negara-negara di ASEAN untuk datang dan melihat gimana nih sistemnya, atau saat itu pemerintah tidak menerapkan katakanlah wisata-wisata. Jadi di daerah-daerah atau potensi pariwisata itu dikurangi aktivitas merokok, lalu juga di angkot juga udah banyak himbauan-himbauan itu kayak gitu. Nah, tapi setelah adanya pandemi, tentunya orang-orang jadi takut keluar rumah, gak mau ke hotel karena instansi mengurangi kegiatan keluar daerahnya gitu. Nah, ini mulai kerasa nih anjloknya lagi di mana, sehingga di di sesi pandemi ini nih, dengan adanya pandemi, yang awalnya kita ngadain festival dan lain-lain, sekarang berubah. Jadi banyaknya kegiatan sosialisasi CHSE, BIMTEK terkait CHSE, monitoring protokol kesehatan, banyak kegiatan-kegiatan yang shifting dari offline sama online. Mungkin itu juga dilakukan oleh Kabupaten Bogor ya. Dan pemerintah salah satunya juga membuat, dengan adanya itu, pemerintah buat kebijakan surat edaran wali kota untuk penerapan jejak. Jadi jejak adalah aplikasi yang dibuat oleh Pemkot Bogor, di mana para wisatawan nih yang mau datang ke Bogor dengan menggunakan aplikasi itu, nanti kita kelihatan status kesehatan pengunjung ke kota Bogor itu seperti apa nih. Mereka ada di zona mana nih. Dan melalui coloring code, dan itu real time. Jadi setiap hari selalu ada informasinya. Itu juga yang digunakan untuk adaptasi nih di masa pandemi. Gitu Teh. Oke, keren ya. Tapi tadi kalau misalnya untuk industri pariwisata ya, tadi kan kalau pemerintah itu kan dia tugasnya emang membuat kebijakan ya untuk industri pariwisata gitu. Tadi misalnya tuh dari Kang Nanda gitu kan potensinya lebih ke alam, dan Rizka itu di Kota Bogor itu potensinya lebih ke MICE salah satunya gitu. Justru ketika ada pandemi ini kan kayak misalnya tuh kayak di kan paling banyaknya hotel ya di Kota Bogor itu. Jadi justru tren kayak staycation itu bisa jadi salah satu alternatif kan. Apalagi sekarang kan udah banyak banget lah kayak promo-promo kayak gitu. Terus kayak tadi juga kalau misalnya potensi alam, sebenarnya tuh justru tren pariwisata ke depan itu kan emang lebih memperhitungkan dia opsionalnya itu mending ke alam sebenarnya, karena dia kan alam kebuka lah gitu, nggak di suatu tempat yang sirkulasi udaranya yang bisa berpotensi lah kayak gitu. Tapi tetap gitu, kita harus memperhitungkan carrying capacity-nya gitu, kayak kapasitasnya atau visitor manajemennya lah gitu. Apalagi sekarang udah go digital ya, segala sesuatunya tuh udah online booking, itu kan bisa menjadi salah satu strategi biar tidak over capacity gitu. Nah gitu. Terus aku tadi itu jadi ingat salah satu target dari Kemenpar gitu kan. Kemenpar itu lagi bikin juga untuk mentargetkan 244 desa wisata yang tersertifikasi yang memang menerapkan sistem sustainable tourism gitu. Nah, itu ada 4 pilar ya sustainable tourism itu. Yang pertama itu tata kelolanya, yang kedua itu
ekonomi lokalnya, yang ketiga itu budaya, sama yang terakhir lingkungannya gitu. Jadi 4 pilar ini yang memang harus diterapkan oleh desa wisata gitu untuk dijadikan desa wisata yang tersertifikasi oleh Kementerian Pariwisata gitu. Oke, seru banget sih. Kalau Kuningan juga sama ya Kang ya? Wah, kalau Kuningan sebenarnya mirip-mirip Bogor lah. Ke Bandung, Bogor, Kuningan kan sama ya. Pariwisata. Karena Kuningan juga kan salah satu PAD tertingginya di pariwisata. Breaking down ke bawahnya sih ada pariwisata pendukung ya, hotel, tempat hiburan, kafe dan lain-lain. Biasalah seperti itu. Nah, di Kuningan ini tadi inline sebenarnya dengan apa yang tadi disebutkan. Memang sekarang pariwisatanya kebanyakan berbasis alam, tapi juga difokuskan ke wilayahnya masing-masing. Karena sekarang kan tadi himbauannya di berbagai kota kan kita boleh berwisata, tapi juga dengan protokol kesehatan CHSE yang ketat dan juga penerapannya. Yang jadi masalah kan sekarang sebenarnya implementasi dari, katakanlah tidak semua tempat pariwisata sekarang sudah pakai sistem yang modern kan, atau katakanlah di beberapa tempat alam itu identiknya dengan pariwisata yang katakanlah masih tradisional, serba manual dan lain-lain. Nah, makanya betul tadi kalau kata Teh Kiki, kalau misalnya implementasi dari digital ini bisa diimplementasikan, ini jadi satu hal yang keren gitu, bahwa selain ini bisa jadi kesempatan juga untuk kita, karena kan mungkin selama ini orang-orang lebih tertarik ke pariwisata yang udah jadi gitu, mereka kadang nggak melirik dari potensi lokal yang sudah ada. Dengan adanya pembatasan seperti ini kan jadi ada potensi tuh orang-orang hanya bisa katakanlah bergerak di zonanya masing-masing, dan ini bisa jadi potensi untuk teman-teman bisa mengembangkan secara langsung. Nah, kalau di Kuningan Teh, dengan potensi pariwisata yang ada, terutama alam, terakhir sih dirilis pemerintah, wah luar biasa dampaknya, 70% PAD-nya turun gara-gara penutupan PPKM ini. Ini juga kan jadi ini ya Teh ya, jadi katakanlah maju kena mundur kena. Kalau dibuka kita juga masih harus menerapkan protokol kesehatan yang kadang mungkin beberapa oknumnya masih bandel, belum mau menerapkan implementasinya. Kalaupun tidak dibuka kan, nah ini udah 3-4 minggu kayaknya Kang Nanda lebih ngerti nih analisinya, bahwa udah banyak yang teriak-teriak nih gara-gara PPKM ini. UMKM, pariwisata, karena kan di dalamnya itu ada yang katakanlah jangankan UMKM yang dan pariwisata, tukang parkirnya itu udah teriak-teriak sekarang 3 minggu. Perutnya lapar, dan ini jadi tantangan dari Mojang Jajaka, karena kan mungkin katakanlah dengan keterbatasan SDM, teman-teman di daerah ini kan belum bisa memaksimalkan. Kalau kita tidak bisa bergerak seperti dulu, gimana caranya bisa cari alternatif. Nah, kita di Mojang Jajaka baiknya sih memang bisa jadi local enabler Kiki dengan kapasitasnya, misalnya mengedukasi gimana caranya penerapan protokol kesehatan di tengah pembatasan, atau teman-teman yang lainnya. So far sih kalau di Kuningan mirip-mirip lah dengan teman-teman di daerah lain, pembatasan dan lain-lain, dan masih banyak dilema Teh. Harapan saya sama sih kayak Kang Fernanda, semoga ya jangan diperpanjang, tapi mungkin ada alternatif lain yang bisa dieksekusi ke depannya. Kalau dari Bu Dokter nih, kira-kira kalau saya kan kadang bingung ya Teh, dalam artian karena mungkin praktisi juga bukan, pemerhati lah mungkin kalau kita. Kalau Teh Kiki kan akademisi nih, banyak ilmu atau mungkin banyak komparasi dari berbagai studi, dan itu kan real. Kalau kita kan yang pengamat ini hanya melihat apa yang diamati dan itu terbatas. Kalau Teh Kiki kan berdasarkan research, analysis, data, ada proof gitu, masih belajar, comparison. Nah, kita tuh harus gimana Teh kira-kira? Oke, sebenarnya kalau sebenarnya gini ya, kenapa sih pariwisata itu adalah sektor yang paling awal terpuruk dan paling akhir bangkitnya. Bisa kebayangkan paling akhir bangkitnya, karena kalau misalnya bicara tourism ya, pariwisata gitu, ini tuh benar-benar semuanya sistemnya tuh ada di sini. Karena kan pengertian pariwisata itu sendiri adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dari awal dia dari rumah atau dari tempat asal menuju ke destinasi dan kembali lagi. Di situ tuh ada sebuah perjalanan ya. Kita bagaimana memilih transportasi, akomodasi,
nanti di mana kalau misalnya kita makan dan sebagainya, beli souvenir dan sebagainya, otomatis kan ketika ini mati semuanya mati gitu, makanya paling awal sama paling akhir gitu. Nah sekarang sih kalau misalnya ngelihat kan ini juga dilema sebenarnya, pemerintah, akademisi dari kemarin juga ikut webinar tuh ya, kayak strateginya tuh pasti berubah-ubah gitu, pasti ada selalu ada strategi yang memang harus diterapkannya tuh harus fit gitu, harus pas kayak gitu. Jadi emang pasti akan ada yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan syarat untuk dibukanya pariwisata kan kalau misalnya satu daerah dia aman dulu gitu dari kasus COVID-nya. Makanya ini yang jadi PR pemerintah gitu. Minimal tuh kasusnya tidak terlalu melonjak dulu gitu. Minimal ada di zona-zona yang aman gitu, zona hijau gitu kayak gitu. Nah, setelah itu barulah bisa dibuka. Nah, sekarang tugas pemerintah apa? Bikin kebijakan kan, dan selalu ada monef gitu ke beberapa industri pariwisata. Sekarang tugas industri pariwisata apa? Menerapkan CHSA itu, menerapkan protokol kesehatan itu. Sebenarnya banyak sih kalau misalnya kita ngelihat ke lapangan, banyak banget industri pariwisata yang belum memaksimalkan dalam penerapan CHSA gitu. Makanya selalu ada monef dari pemerintah tuh itu gitu. Terus sekarang kalau misalnya kita bertanya yang travelernya gitu, atau kita sebagai si pengguna, si user atau sebagai wisatawannya harus seperti apa sih? Kitanya juga harus tegas gitu. Kita kan tahu ya protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh individu gitu. Nah, ini yang harus ditegaskan oleh diri kita masing-masing dan harus cerdas dalam memilih suatu destinasi gitu. Kayak misalnya sekarang kalau misalnya kita nyari hotel nih ya, misalnya itu di Traveloka atau di aplikasi, pasti di situ tuh selalu ada kayak simbol bahwa mereka itu udah CHSE certified gitu. Iya, kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya lah gitu. Kitanya yang harus tegas, jangan karena murah dan sebagainya, tapi kitanya juga nggak secure di situ gitu. Sebenarnya simpelnya itu ya, karena ya namanya tourism ya seperti itu gitu. Sekarang juga intinya sih pemerintah, industri sama si user atau pengguna atau masyarakat juga harus sama-sama sih sebenarnya. Sulit pasti sih gitu. Dan sekarang juga banyak lah cara-cara, istilahnya sekarang juga pemerintah juga Kemenpar terakhir kayak menghidupkan lagi industri pariwisata juga sangat-sangat mencarilah strateginya gitu. Salah satunya makanya tadi ada Pak Uno tuh mau menghidupkan desa wisata yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau misalnya desa wisata ini akan hidup tersertifikasi sesuai dengan sistem sustainable tourism, maka ini juga akan membangkitkan perekonomian di desa itu gitu. Kayak gitu sih Kang, kayak oke, ayo jadi kayak kuliah ini. Enggak, kalau saya mau nanya satu hal, Teh Kiki milih kesehatan dulu apa ekonomi dulu Teh? Gak usah dijelasin. Aduh, kayaknya dua-duanya nggak bisa Kalau harus milih salah satu. Ya, sulit ini banget sih. Milih ya, nanti kan kalau jadi menteri juga udah langsung harus milih. Ya, soalnya ini dua hal yang harus beriringan sebenarnya ya. Harus beriringan. Jawaban diplomatis nih. Iya, Kalau Kang Nanda nih, Waduh. berarti Teh Kiki nggak bisa milih ya, dua-duanya ya. Jujur, saya juga nggak bisa milih sih. Gimana Kang Nanda? Saya nggak bisa milih. Saya bisa milih. Ya bisa. Teh Rika? Oh jujur aku kesehatan sih Kang. Oke. Kalau misalnya ngeliat ini ya. Oke. Kalau misalnya kalian pernah dengar yang Singapura mau ngebuka tempat wisata? Oh iya. Itu kan ada sebenarnya ya, kenapa sih Singapura bisa senekat itu gitu? Karena ya Singapura kan kalau misalnya dilihat dari penduduknya, dia kecil ya dibanding Indonesia gitu, makanya resikonya juga nggak terlalu tinggi sebenarnya gitu, makanya dia menghidupkan ekonominya, ya udahlah wisatawan mancanegara silakan masuk kayak gitu. Tapi kalau Indonesia masyarakat itu banyak, penduduknya banyak gitu, kalau kita ini makanya mikirnya harus kayak segala sektor tuh harus dipikirkan banget gitu. Jadi pasti udah penduduknya banyak banget gitu, pasti agak kedampaknya pasti agak cukup besar juga gitu. Makanya harus dipertimbangkan itu gitu. Dan kenapa sekarang Kemenpar juga aircraft yang selalu dibangkitkan gitu. Karena itu mungkin jadi salah satu alternatif untuk menghidupkan terlebih dahulu perekonomian gitu. Jadi biar
sama-sama jalan lah gitu. Kayak gitu. Oke. Ini kalau bisa An- ini kalau bisa dituangkan ya. Ini Ya. anak hukum biasanya yang bisa menuangkan nih. Kalau bisa Gimana dituangkan gimana? ada teman-teman 2019 sama yang baru itu bikin aja guideline rekomendasi reaktivasi pariwisata tuh baiknya seperti apa. Saya nggak tahu apakah ini possible atau enggak ya. Maka nanti Ya. mungkin kalau kalau bagus bisa dibahas dengan teman-teman dari PNJ dengan Kang Erik. Itu akan jadi keren banget loh. Maksudnya dengan latar belakang teman-teman dari bidang hukum, kesehatan, pariwisata, ada yang pendidikan, macam-macam pokoknya. Itu kan punya daya pikir dan rekomendasi yang berbeda-beda. Dan itu real kan yang dialami oleh teman-teman di lapangan. Itu kalau Hmm. kalau bisa dituliskan dan jadi petisi langsung Brainstorming bareng-bareng ya. itu jadi keren loh. Oke. Iya. Iya. Oke. butuh FGD dulu nih di antara Muka Jabar kalau kayak gitu. Karena Iya, katakanlah ambil dulu dari hukum, dilihat dari sisi ekonomi, dilihat dari orang yang memang backgroundnya di sisi kesehatan, baru kita bisa tentuin. Gak Iya, mungkin, iya kan Teh ya? harus brainstorming dulu sih dari semua background keilmuan ya, biar dapat solusi yang tepat gitu. Oke, ini karena kita nggak kerasa sih sebenarnya kalau misal jam setengah Udah 9. lebih bukan Teh? Iya, tapi santai aja ya, nggak apa-apa ya, karena ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, gini ya, kan kalau misalnya sekarang itu pemerintah itu memfokuskan untuk menghidupkan perekonomian itu setelah PPKM darurat ini kan dia pemerintah lebih memfokuskan meningkatkan pergerakan wisatawan lokal gitu. Jadi kayak misalnya kita orang Jawa Barat ya udah wisatawannya di Jawa Barat. Kalau misalnya kalian pernah dengar kayak ada tagline kenali negerimu, cintai negerimu gitu. Itu kayaknya harus dipakai lagi nih gitu. Dulu ada tagline kayak gitu dari kementerian ya. Jadi kenali daerahmu dan cintai daerahmu gitu. Jadi kita harus meningkatkan pergerakan wisatawan lokal. Dan waktu dulu tuh pas waktu aku inget banget Kang Emil pernah bilang bahwa justru pergerakan wisatawan lokal Jawa Barat itu cukup tinggi gitu dibanding beberapa provinsi di Indonesia gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu peluang juga. Nah, sekarang kasusnya itu kan sekarang banyak banget ya kayak misalnya tuh pemerintah dengan 5 prioritas destinasi, salah satunya adalah Labuan Bajo yang lagi hits banget juga gitu. Ya kita kayak pengen banget ke sana. Nah, sementara menurut aku Jawa Barat pun nggak kalah oke-nya gitu dari beberapa destinasi di luar Jawa Barat gitu. Nah, sebagai duta pariwisata nih kalian gitu. Gimana sih caranya yakinin audiens bahwa kalau misalnya berwisata di daerah kita sendiri itu oke juga kok gitu. Masih banyak yang bisa dieksplor apalagi mungkin di Kabupaten Kuningan, di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor atau di Kabupaten Bandung itu sendiri ya. Banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Nah, gimana nih caranya biar mereka mau gitu, biar mereka tuh aware bahwa Jawa Barat tuh banyak potensinya gitu. Dari siapa dulu sih? Dari Teki dulu lah. Dari tadi kan kita aware nih. Iya, kira-kira apa sih potensi yang bisa diangkat lah gitu. Dari ini dulu deh, dari Mojang Pinilih 2019 dulu. Ya Allah, selalu ya ladies first. Kalau aku selalu lihatnya gini sih Teh. Kita sekarang berada di posisi krisis ekonomi dan membutuhkan yang namanya humanity, rasa kemanusiaan. Di sini banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, yang awalnya jualan jadi nggak bisa jualan dan lain-lain. Jadi kalau aku ngelihatnya sekarang mau jalan-jalan sebelum keluar Jawa Barat ya, pikir dulu emang kota gue sendiri aja sekarang mungkin masih banyak yang katakanlah kelaparan, sekolahnya juga masih susah, masih banyak yang dibantu. Tapi pas aku udah katakanlah keliling kota Bogor, ternyata seru kok. Aku masih bisa ngerasain hype di mana anak-anak ini banyak mainnya dan lain-lain di lewat yang namanya desa wisata itu. Jadi desa wisata di Bogor ada beberapa pengembangan yang baru, misalnya adalah Kampung Labirin, di mana di situ banyak anak-anak yang bermain musik stomp, tradisi
juga ada main angklung, pembuatan emping jengkol. Jadi aku dahulukan di situ dulu. Aku melihat mana orang yang paling membutuhkan di sekitar aku kayak gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang terkena dampaknya, tapi paling juga banyak kontribusi untuk pariwisata. Kenapa nggak aku simpan itu dulu? Jadi prioritas aku adalah sekarang kemanusiaan dulu, katakanlah mana yang paling membutuhkan. Lalu juga untuk potensi pariwisata selain di Kampung Labirin, ada juga di Kampung Mulia Harja. Ini disebutnya itu Bali-nya Kota Bogor. Karena Kota Bogor yang full perkotaan, sekarang tiba-tiba di tengah kota ada kayak Kabupaten Bandung, banyak sawah, melintang lebih mungkin berhektar-hektar, di mana di situ kita bisa menerapkan olahraga lari, ini yang sekarang lagi ngehits, olahraga sepeda di situ. Jadi trekkingnya itu ada di desa wisata itu, nggak usah jauh-jauh. Lalu juga bisa ngeliwet di sana, pemandangannya juga pemandangan alam. Jadi kayak ngapain jauh-jauh gue ke Bali, di Bogor udah ada. Iya. Di Bali harus bayar dulu akomodasi. Aku mikirnya gitu ya, jauh lebih murah juga. Harus swab dulu. Nah kalau di sini enggak gitu, asalkan mau gitu. Bahkan orang-orang Jakarta ini banyak yang sekarang udah mungkin karena ngerasa bosen di kotanya kali ya Teh ya, walaupun pandemi banyak yang berpindah ke Kota Bogor untuk ke kampung wisata Mulia Harja itu. Masa kita kalah sama orang Jakarta yang mau ke Bogor nih? Pasti harusnya orang Jawa Barat nih yang banyak ke daerahnya masing-masing gitu, ke daerah temen-temennya gitu sih kalau aku. Kang Nanda gimana? Kalau dari aku sih simpel. Daripada gini, jika ada yang lebih dekat, indah dan aman, kenapa kita harus buang energi serta materi untuk berwisata di daerah lain gitu? Benar kata Kang Kiki, ketika kita berwisata di daerah lain, akomodasi, ya, PCR, sorry to say, harga PCR Sure. Iya. niatnya melepaskan penat after PPKM, yang ada jadi bencana ke kita gitu, amit-amit, nauzubillah min dzalik, jadi bencana untuk kita sendiri ya, terpapar virus tadi. Jadi itu sih. Dan yang kedua, tanpa kita sadari ya, ketika kita berwisata di daerah kita sendiri, itu kita tidak hanya melepaskan penat setelah PPKM gitu, melihat keindahan alam, tapi yang lagi-lagi aku sampaikan di awal, kalau kita juga membantu saudara sedaerah kita gitu. Itu siapa pelaku wisata yang kurang lebih 2 tahun ini terdampak, yang menurutku luar biasa. Kayak gitu sih Teh. Dan aku dari awal aku ikut Moka sampai hari ini aku setuju dengan konsep wisata alam, dan menurutku saran yang baik untuk berwisata setelah pandemi ini atau nanti ketika dibuka ya wisata alam gitu. Dia mengedukasi untuk anak-anak, orang tua juga bisa ya refresh lah. Apalagi kalau salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bogor itu desa wisata Cinangneng. Itu konsepnya ya kita seakan-akan ada di desa, mandiin kerbau, main angklung. Itu kan buat orang tua kan flashback untuk mereka. Buat anak muda itu dia tidak dapatkan di ya seusianya sekarang lah, jarang lah bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk anak-anak kita bisa mengedukasi mereka bahwa budaya kita masih tetap kokoh. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau Kang Sidik gimana Kang? Waduh, ini kalau ditanya lagi Bu Dokter tuh agak gimana? Enggak lah, aku sama kayak kalian masih belajar. Sebenarnya kalau ditanya cara meyakinkan kalau ditanya meyakinkan untuk bisa berwisata daerah sih ada 2 langkah sih yang menurut ini saya pribadi ya kritikal untuk bisa dilakukan. Kalau misalnya bicara masalah potensi pariwisata, kalau Kuningan kan lagi-lagi ada Gunung Ciremai, terus kalau mau desa wisatanya ada juga desa wisata Cibuntu, salah satu yang pernah mendapat
predikat salah satu yang terbaik di ASEAN tema tekniknya. Iya. Dua hal yang sekarang kritikal untuk dilakukan untuk bisa katakanlah ini ikhtiar untuk bisa kita memaksimalkan potensi daerah ya. Yang pertama sih saya mau ngajak ini mumpung banyak masyarakat yang di sini juga ya, teman-teman juga mungkin bisa mengusahakan mengajak teman-teman yang lain untuk segera vaksin karena ini juga jadi Iya. salah satu langkah yang bisa kita Iya. lakukan untuk menekan angka penyebaran ataupun menekan angka orang punya potensi bisa tertular ataupun potensi katakanlah kalaupun tertular tidak mengidap katakanlah amit-amit jangan sampai ya teman-teman mudah-mudahan Iya. selalu Dan Uh, Indonesia itu masih tingkat kok Kang Nanda nggak ada ya? betul Kayaknya betul sinyalnya deh, Teh. sinyalnya kayaknya. Jadi Dan supaya nanti Indonesia itu maksudnya kan tingkat yang udah vaksin masih rendah banget ya, Kang ya. Mm-mm. Jadi betul. kita harus Jadi kalau kita misalnya udah vaksinnya bagus nih, katakanlah di satu wilayah, itu kan modal yang dilakukan oleh Singapura juga tuh. Mereka vaksin Iya. habis-habisan dulu, setelah mereka merasa katakanlah immunity rate ataupun tingkat imunitas warganya katakanlah relatif lebih aman dibanding sebelumnya, itu kan kita sudah bisa melangkah ke tahap yang sebelumnya. Jadi mangga untuk warga Jabar ya, terutama teman-teman yang ikut live di malam hari ini, kalau bisa segera vaksin karena sekarang kan kita bisa ke Kodim, ke Polres gitu, ke Polsek bahkan Iya. tinggal bawa KTP untuk bisa vaksin dan itu gratis semuanya. Jangan sampai ini ya salah satu musuh terberat untuk vaksin kan sebenarnya bukan ketersediaan vaksin lagi sekarang, tapi melawan hoax yang kadang orang-orang nggak percaya. Iya, benar. Betul. Jadi mangga mungkin teman-teman yang punya basic kesehatan ataupun teman-teman yang mau vaksin, kalau mau tahu tentang vaksinasi, prosesnya seperti apa, usahakan untuk tanya ke katakanlah nakes atau orang-orang yang ngerti. Jangan ini ya, kalau Sunda mah cenah jeung baruk gitu. Kalau kata orang A ya katanya A gitu, takut ini, takut itu gitu lah. Itu akan jadi Iya, benar. yang Apalagi- kedua, betul. Yang kedua, setelah vaksin, kayaknya kita harus Mojang Jajaka ini bisa jadi narator ulung deh. Karena lagi-lagi kan warga negara Indonesia itu kan ada 270 juta, 270 juta ya. Tapi jarinya kan ada 2 kan. Jadi 270 juta kali 2 kali 2 jari itu jadi potensi yang luar biasa. Lagi-lagi kan kalau di kita sebenarnya pariwisata di daerah yang penting kan dikenal dulu, viral dulu gitu loh. Nah, kayaknya teman-teman Iya, dari benar. Jajaka ini bisa jadi narator loh. Narator yang keren, yang ulung. Apalagi dengan katakanlah look-nya udah yang cantik, udah ganteng, udah pinter. Kalau kita ngeposting satu tempat wisata ya, wah itu pasti luar biasa respon dari teman-teman yang nanti akan coba melihat. Nah, ini bisa jadi salah satu potensi yang dilakukan, terutama peran kita sebagai Mojang Jajaka, kita menjadi narator, memviralkan satu objek wisata. Karena udah keren tuh, banyak potensinya, tinggal gimana caranya teman-teman dengan modal 2 jempol itu teman bisa mendorong untuk bisa lebih katakanlah orang-orang untuk bisa berwisata di wilayahnya. Kadang jangankan yang jauh loh, kadang saya di Kuningan misalnya kalau ada satu tempat wisata yang kadang-kadang mungkin belum terekspos dengan bagus dan baru viral, saya baru tahu ternyata ada ya tempat yang seperti ini di Kuningan. Mungkin itu juga terjadi di kabupaten. Nah, tinggal gimana caranya kita seorang harus memikirkan satu tempat wisata sambil secara paralel juga kayaknya kalau kita mau bikin kayak Bali, kayak Labuan Bajo, itu Jawa Barat harus mulai fokus untuk benchmarking di satu wisata. Kalau tersebar kebanyakan itu kan dari segi anggaran, effort kita itu juga kurang bagus, makanya bikin prioritas pariwisata yang bagus. Keren Labuan Bajo. Lagi saya pengen di sana lagi. Iya, keren banget ya. Kang Nanda aman, Kang? Kan? Iya tuh tadi sempat lobet bentar. Gambarnya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi ya, talking about vaksinasi ya. Jadi nanti tuh kan vaksin
vaksinasi ini tuh akan menjadi salah satu syarat untuk kita berwisata gitu. Jadi makanya kenapa sih kita lagi menggenjot banget untuk masyarakat Indonesia vaksin. Jadi nanti kalau misalnya kita mau misalnya wisata ke luar pulau, itu sertifikat vaksin itu harus selalu dibawa gitu. Jadi otomatis kita ya mau nggak mau wajib banget vaksin. Apalagi MOKA ya sebagai nama panutan harus aware gitu terhadap kebijakan pemerintah, terhadap program pemerintah gitu, salah satunya dengan vaksin. Terus gini, kenapa sih kita harus berwisata di lokal apa ya, di daerah lokal kita sendiri gitu? Karena kita pertama tadi ya, kita kan belum mengeksplor banget wisata kita juga ya. Kang Nanda keluar lagi. Ini efek PPKM kayaknya di sinyalnya nih. Jaga jarak jadi. Ntar aku ini dulu invite. Oke, Kang aman? Punten tadi lowbat HP aku. Oh gitu, tapi sinyalnya aman ya? Sinyalnya aman. Okay. Oke, lanjut ya. Tadi selain program atau strategi pemerintah untuk menghidupkan perekonomian lokal gitu melalui pariwisata, yaitu pergerakan dengan memaksimalkan atau menambah gitu pergerakan wisatawan lokal gitu. Kita juga Jawa Barat juga sebenarnya potensinya beragam banget gitu. Kita kalau misalnya nanya tentang alam, tentang budaya, tentang kuliner, semuanya tuh ada gitu, lengkap Jawa Barat tuh gitu. Full package. Terus all package gitu. Terus 2019 itu jadi Jawa Barat itu menyandang 4 award sekaligus gitu di ajang Indonesia Sustainable Tourism Award di 2019 pas waktu masa Pak Arif Yahya gitu. Nah, 4 destinasi ini tuh yang memang sudah menerapkan sistem sustainable tourism. Ini sebelum ada pandemi ya, sebelum ada pandemi. Nah, 4 destinasi ini tuh adalah yang pertama itu Desa Wisata Cibuntu, Kabupaten Kuningan. Nah, Kang Sidik. Terus yang kedua Green Canyon di Pangandaran, yang ketiga di Bambu di KBB, dan yang terakhir itu kemana sih Tasikmalaya tuh kampung adat ya? Itu loh yang kita ke kampung itu bukan sih? Iya, Kampung Naga. Aku mikir gimana? Kampung Naga. Nah, 4 ini tuh udah mendapatkan penghargaan di bidang sustainable tourism. Otomatis kan Jawa Barat ini tuh udah menerapkan sistem sustainable tourism ya sebelum ada pandemi. Sementara pas waktu ada pandemi itu seluruh akademisi praktisi itu menyepakati bahwa tren pariwisata ke depannya adalah dengan menerapkan sustainable tourism gitu. Nah, ini berarti menjadi tantangan untuk semua sektor menerapkan sustainable tourism ini gitu. Tapi di Jawa Barat ternyata udah ada contohnya gitu. Udah ada 4 tempat yang memang sudah menerapkan sustainable tourism ini sendiri gitu. Meskipun skalanya masih nasional ya. Semoga nanti kedepannya juga kan kayak desa-desa wisata yang digalangkan oleh Kemenpan dengan target 244 desa wisata ini, semoga bisa sama lah kayak desa Penglipuran gitu sebagai desa terbersih di dunia, salah satunya kayak gitu. Jadi kita kayaknya nggak ada alasan gitu untuk tidak berwisata di daerah kita sendiri karena banyak banget lah potensinya gitu. Dan balik lagi ya, cintai negerimu, kenali negerimu, cintai negerimu gitu. Kenali daerahmu dan cintai daerahmu gitu. Apalagi kita seorang Mojang Jajaka atau duta pariwisata kayak gitu. Oke, karena waktunya tadi sebenarnya kita 1 jam ya live-nya, tapi ini udah over time. Jadi aku palingan pertanyaannya 2 aja kali ya, biar nggak terlalu malam. Dan yang jawab aja gitu ya. Ya jawab kalian. Aku yang bacain, yang jawab kalian. Jadi nanti saling menambahkan aja ya. Oke, aku pilih ya. Oh, ini deh, ini buat Teh Rizka sama Kang Nanda nih, peran Mojang Jajaka dalam pariwisata Jawa Barat di masa pandemi. Karena kalian bertugas di masa sebelum pandemi sama pas pandemi ya, 2 tahun itu. Nah, peran Moka kayak gimana nih di masa pandemi? Sok mangga Rizka, nanti aku nambahin aja. Kalau menurut aku sih semenjak di pandemi kita lebih banyak menggunakan fasilitas media itu sih, Teh, dan sosial media sebagai alat promosi. Ya kayak tadi banyak program-program kita yang
semuanya menggunakan media sosial, virtual tour menggunakan Zoom, Jangan Hayu ke Jabar menggunakan Zoom, lalu juga Bekal Jabar menggunakan kemampuan SDM Moka yang rata-rata punya banyak pengikut, jadi bisa jadi influencer, dan yang didapat impact-nya adalah banyak orang bisa ikut di sana, bisa bantu. Oh, ternyata UMKM dari Bekal Jabar ya. Oh, UMKM di Bekasi itu ini nih, Kota Bogor ini nih ciri khasnya. Lalu ada yang bisa memanfaatkan produk lokal gitu, bisa menggunakan bahan-bahan yang dari alam, ada yang dari bambu dan lain-lain. Yang awalnya aku pun nggak tahu. Even aku pun nggak tahu, oh ternyata di situ ada sekarang kayak gitu. Sekarang lebih banyak aktivasi di situ. Selain itu juga kita jadi promotor untuk sosialisasi CHSE yang kemarin kita Kemenparekraf. Jadi membiasakan diri dari kitanya dulu aja, kalau misalnya mau jalan-jalan ya harus double mask, harus cuci tangan dulu dan lain-lain sih. Kalau menurut aku di masa pandemi itu sih Teh. Iya. Nah, oke, makasih tadi sudah dijawab. udah kejawab semua kan. Enggak, bercanda. Jadi gini, ada beberapa mungkin yang aku tambahkan, benar kata Rizka, kita mostly di platform digital mainnya. Ya itulah kenapa dari awal aku bilang bahwa ada sosok figur yang dicari yang memang mengerti akan dunia ini bekerja gitu loh. Digital ini bekerja, bagaimana cara mendapatkan attention di sosial media. Nah inilah di sini kita yang bergerak di platform digital tadi ya. Salah satunya tadi yang disebutkan dari Rizka melalui beli produk lokal Jabar, juga kita mengikuti, yang secara langsung tuh kita mengikuti acara dari Kemenparekraf. Menurutku ini salah satu bagian dari membangun jaringan juga. Jadi during pandemic ini juga kita anak Moka membangun jaringan dengan komunitas-komunitas lain. Selain acara yang tadi disampaikan dari Rizka, juga saya ada pengalaman mengikuti acara Bangga Buatan Indonesia waktu itu di Hotel Sultan di Gatot Subroto dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Jadi saya perwakilan Moka Jabar waktu itu berdiskusi dengan beberapa komunitas mengenai Bangga Buatan Indonesia, dan salah satu program kita yaitu Bekal Jabar mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan komunitas-komunitas lain untuk meningkatkan pariwisata dan aircraft di Jawa Barat, seperti itu. Oke. Berarti meskipun pandemi, tapi Moka Jabar tetap aktif ya dan kontributif gitu. Kayak gitu. Oke. Ini pertanyaannya terkait Moka Pasanggiri Moka Jabar 2021 sebenarnya. Nah, aku mau nanya, sebagai Mojang, mungkin Mojang dan Jajaka juga ya, kita harus menjadi pribadi seperti apa sih dalam berkompetisi? Ayo, yang baru dulu, nanti yang senior. Yang mau lengser gimana? Dari Nanda dulu gantian. Oke. Ini rata-rata yang nanya kayaknya peserta nih Teh ya. Ada, pantas tadi banjir mention dari anak-anak 2021 gitu. Ternyata ada pertanyaan ini gitu. Kalau dari aku sendiri tadi aku udah sampaikan ya, yang Tete juga setuju mengenai mindfulness tadi. Ya intinya kalian harus sadar, curahkan semua kesadaran kalian di dalam kompetisi tersebut, seperti itu. Dan menurutku ajang Moka juga ini salah satu ajang membangun jejaring kalian. Buat aku sendiri anak-anak untuk bisa kenal dengan berbagai macam pemuda-pemudi Jawa Barat dari berbagai macam daerah dan berbagai macam latar belakang. Nah ini istilahnya membangun tali silaturahmi lah ya, seperti itu. Kalau ditanya kepribadian tadi, yang pertama satu mindfulness, yang kedua kalau buat aku kepribadian yang tomea sih ya. Sebenarnya kepribadian itu sudah disebutkan beberapa kali di dalam event-event kita gitu, dan ya tinggal bagaimana mengimplementasikannya seperti itu. Menurutku Moka nggak perlu pribadi, bukan nggak perlu sih, tapi ya hanya menjadi nilai tambah lah untuk yang ketika melihat fisiknya. Kan mostly orang-orang bilang wah harus menjadi pribadi yang ABC gitu. Enggak kok. Seperti itu sih kalau dari aku. Kalau Rizka? Kalau dari aku betul, memang nggak ada
semuanya harus dikembangkan. Maksudnya dalam beberapa hal semuanya harus dikembangkan. Tapi kalau aku bisa bilang dengan ikut MOKA kalian harus determin sih. Artinya dengan menjadi MOKA kalian harus banyak tahu dulu nih, knowledge-nya dulu nih. Mau nggak mau kan dulu akui deh, ketika MOKA mungkin kalian nggak baca-baca kan tentang jurnal pariwisata, aircraft. Jujur aja lah kita, ya let's face it, emang itu kita nggak baca-baca, mungkin kita fokus sama pembelajaran kita. Tapi di sini, jujur, MOKA membuka aku untuk jauh lebih determin terhadap apa yang aku lakukan. Misalnya adalah aku ketika ikut MOKA aku lebih banyak baca jurnal, selain itu juga publikasi nih pemerintah. Aku harus aware dan update terhadap info-info terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan itu yang aku kejar. Dan bukan aku berharap sih, tapi aku yakin nih sekarang MOKA-MOKA yang baru pun lagi mengejar itu. Jadi jangan sampai hanya fokus di menangnya, tapi lihat nilai-nilai yang bisa diambil ketika prosesnya. Kalian harus baca jurnal. Aku pun terinspirasi untuk, walaupun aku ekonomi yang rata-rata ngambil perdagangan internasional, jurusannya ngambil moneter, aku beda sendiri di jurusanku, aku ngambil pariwisata. Karena aku pengen lebih tahu nih, gimana sih posisi pariwisata Indonesia dibandingkan Asia saat itu. Jika aku lihat dari PDB, lalu dengan berbagai faktor, dari segi analisisku, gue malah kepo nih tentang pariwisata. Nah, aku pengennya dengan kalian ikut MOKA, dan bisa banyak selewat-selewat kan ya, mungkin ketika sosialisasi selewat-selewat tentang ini, kalian jauh lebih banyak baca di situ. That's why aku bilang determine. Nah, selain itu juga menurutku menjadi MOKA juga harus adaptif. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau dulu mungkin sering yang artinya kalian jadi tour guide, sekarang mungkin kurang bisa dilakukan di MOKA yang tahun ini. Kalian akan lebih banyak menggunakan sosial media, maka nanti gunakanlah sosial media itu sebagai jalur kalian mempromosikan daerah-daerah wisata. Coba kalian go trekking atau keliling-keliling, lalu buat video sebagai bentuk daya penarik dulu nih kalian, yang jadi stimulatornya dulu untuk mengajak teman-teman kalian kayak gitu. Bahkan aku pun di MOKA gitu sama MOKA Bogor, khususnya karena sekarang kan lebih banyak aktivitas di kota Bogor gitu. Yuk kita jalan-jalan barengan aja, jalan-jalan jajan tapi sambil ke desa wisata, sambil ngobrol-ngobrol sama orang di sana. Lalu juga jadi kita mengeluarkan uang untuk teman-teman di sana. Lakukan hal-hal yang simple gitu, tapi mungkin berarti untuk mereka, para pelaku pariwisata dan pelaku aircraft. Oke. Aku boleh nambahin kan sedikit Boleh. my experience. Ini pengalamanku ya, yang kulihat. Coba kalian kan ketika kalian berkompetisi nanti di MOKA Jabar, kalian akan menuangkan ide dan beberapa konsep untuk meningkatkan potensi pariwisata dan aircraft. Nah, coba manfaatkan itu dengan menuangkan dari kacamata kacamata keahlian kalian. Contoh gitu, ketika saya mengikuti MOKA Jabar, karena saya mahasiswa hukum bisnis, jadi saya menuangkan ide dan konsep based on hukum bisnis gitu. Salah satunya adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap produk aircraft, seperti itu. Dan menurutku itu lebih real aja sih, karena sorry itu saya gitu, daripada kalian memberikan solusi atau katakanlah saran yang ya sebenarnya kalian juga nggak expert di bidang itu, dan itu menjadi sayang aja ketika tidak terimplementasi dengan baik. Itu sih kalau saran. Dan ini sekedar informasi ya, karena aku S1 S2-nya pariwisata nih ya. Jadi sebenarnya ilmu pariwisata itu kan easy to learn ya, siapapun tuh bisa belajar sebenarnya, dan ilmu manapun dia tuh bisa match gitu. Kayak misalnya dulu aku pas waktu S1 tuh ada mata kuliah hukum pariwisata, Kang. Aku ada mata kuliah ekonomi pariwisata. Aku ada mata kuliah bahasa Inggris untuk apa gitu ya, lupa lagi kayak gitu. Jadi aku tuh kayak belajar semuanya, tapi lingkupnya tourism gitu. Jadi sebenarnya tourism itu bisa masuk ke semua keilmuan, bidang keilmuan. Makanya tadi benar sih, setuju banget sama Kang Nanda. Lihat background keilmuan kalian apa, dan coba deh dikaitin sama pariwisata gitu. Iya.
kayak gitu. Misalnya kalau misalnya temen aku tuh ada orang IT, dia bisa bikin sebuah aplikasi Nah, untuk kayak apa ya, untuk wisatawan. Sebenarnya untuk wisatawan, kalau misalnya ke Jawa Barat, dia nggak perlu pakai guide gitu, tapi dia udah ada informasinya semuanya di aplikasi itu. Kayak hal-hal kayak gitu contohnya gitu. Kang Sidik gimana, Kang? Gimana apanya nih Teh? Harus Tadi terapi. pertanyaannya pribadi apa ya, harus menjadi pribadi yang seperti apa dalam Eh, berkompetisi ala Kang Sidik. Waduh, ini sebenarnya kan apa yang tadi disebutkan Teh Rizka, Kang Nanda itu kan sebenarnya manifestasi dari yang disebut dengan apa? Saya lupa itu disebut 4 pilar atau apa ya, yang apa? Pengku agamana, luhung ilmuna, Ya, jembar budayana, rancage gawena. Itu kan sudah menjadi pedoman jadi seorang mojang jajaka. Tinggal gimana caranya kita memanifestasikannya ke dalam karakter dari pribadi kita masing-masing. Soalnya kalau ditanya apa karakter, katakanlah apakah ada karakter final dari seorang jajaka atau mojang, ya, saya sih ngelihatnya kayak tiap tahun mungkin bisa berubah-berubah gitu loh. ya. Tinggal bagaimana Iya caranya sih. setiap orang itu memanifestasikannya lewat potensi dari dirinya masing-masing. Kalau saya sih ditanya pribadi, sebenarnya karakter yang harus dimiliki untuk bisa jadi Moka Jabar ataupun Pinil adalah orang yang mau belajar untuk bisa jadi lebih baik setiap harinya. Itu aja sih Teh, Benar. as that simple. Ya, Dari belajar kan kita nanti nyambungnya ke banyak tuh, dari mulai benar. kita mau ketemu orang baru untuk bisa belajar, dari mulai kita bisa katakanlah selalu jadi pribadi yang rendah hati. Jadi kalau versi saya sih manifestasi dari 4 itu ya apa sosok yang mau belajar gitu dari 4 pilar yang tadi dijelaskan. Ya. Ya, benar banget sih. Aku setuju banget sih sama kalian bertiga. Sebenarnya kalau misalnya nanti untuk nanti pas waktu kita mungkin nanti yang finalis udah ada di masa karantina, ya udah berikan versi terbaik dari diri kalian sendiri gitu. Tapi tetap gitu, ada karakter-karakter yang memang dibutuhkan oleh seorang mojang jajaka, itu karakter Masagi yang mungkin emang tiap orang tuh belum bisa tuh, kayak aku jembar budayanya kayaknya aku belum ke situ banget gitu. Tapi orang yang tadi kata Kang Sidi, orang yang mau belajar dia akan menuju ke arah itu gitu. Kalau misalnya aku boleh ngutip dari salah satu bukunya Kurniawan Gunadi, ya ada judulnya Tumbuh Tumbuh gitu. Kita tuh ya harus menjadi orang yang selalu bertumbuh gitu. Tumbuhlah wawasanmu, tumbuhlah ilmumu, tumbuhlah experience kamu, karena itu akan menjadikan kita menjadi seseorang yang bermakna gitu. Mungkin kayak gitu ya Kang Teteh. Pokoknya buat Kang Teteh finalis yang nyaksiin malam ini, semangat, semoga ada kebaikan yang bisa diambil sama Akang Teteh semuanya. Karena waktunya ini tadi kesepakatannya 1 jam, tapi malah 1,5 jam, sorry banget. Dan maaf banget ada pertanyaan yang belum kejawab, tapi makasih banyak buat Kang Sidi, Kang Nanda, Teriska udah mau sharing. Benar-benar yang inspiratif banget, insightful banget. Semoga sharing malam ini tuh Halo, bisa, Teh Kiki. ya, jelas nggak? Oh, oke. Oke, jelas ya. Ya, semoga sharing malam ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penonton dan juga sebuah kebaikan dari ilmunya bisa didapatkan ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Kang Teteh semuanya. Makasih banyak. Sekali lagi makasih banyak, spesial buat Kang Sidi, Kang Nanda, sama Teriska. Terima kasih banyak. Terima kasih Oke, juga kita ya cukupkan Teh Kiki ya. sudah Makasih memfasilitasi juga Teh malam Kiki. ini. Semoga dokternya Ya, Sing lancar ya. sama-sama. Jangan kapok ya kalau diajak sharing lagi. Oke, makasih ya. Aku cukupkan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata atau hal-hal yang kurang. Mohon maaf ya Kang Tere semuanya. Terima kasih buat yang join dari awal sampai akhir. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya ya. Stay Jangan lupa safe. vaksin. Banyak baca nih yang mau ke Jabar. Ya, Gunakan benar. waktunya. Semangat. Semangat.